Warahmatullahi Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Lisnani, Magister Pendidikan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Meet App Inventor, orang sering sebut adalah MIT App Inventor. Mari kita sama-sama berkenalan dengan aplikasi ini dan juga mendengar video tutorialnya. Apa itu MIT App Inventor? MIT App Inventor adalah platform untuk memudahkan proses pembuatan aplikasi sederhana tanpa harus mempelajari atau menggunakan bahasa pemrograman yang terlalu banyak. Seseorang dapat mendesain aplikasi Android sesuai keinginan. MIT App Inventor adalah platform pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna, terutama pemula, untuk membuat aplikasi Android menggunakan antarmuka visual dengan menggunakan metode drag and drop. Pengguna dapat merancang aplikasi tanpa perlu menulis kode secara manual. Proses desain tersebut dapat menggunakan berbagai macam layout dan komponen yang tersedia. Sejarahnya, App Inventor itu diluncurkan tahun 2009 oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology. Tujuannya adalah mempromosikan pembelajaran pemrograman di kalangan pemuda dan memberikan akses kepada semua orang untuk mengembangkan aplikasi. Proses pembuatan aplikasi MIT App Inventor itu terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah desain UI, mendesain antarmuka pengguna dengan memilih komponen dari palet. UI ini adalah user interface, Kemudian yang kedua itu adalah menambahkan logika menggunakan editor block untuk mendefinisikan fungsi dan perilaku aplikasi. Yang ketiga adalah pengujian dan penyebaran. Menguji aplikasi di perangkat atau emulator lalu membagikannya kepada pengguna lainnya. Nah, komponen-komponen yang ada di Meet App Inventor itu yang pertama adalah MIT itu memiliki user interface atau UI berupa tombol, label, gambar, dan elemen lain untuk interaksi pengguna. Lalu yang kedua adalah media. Media ini tujuannya adalah untuk menyisipkan gambar, audio, video ke dalam aplikasi. Lalu ada yang namanya sensor. Sensor ini memanfaatkan fitur perangkat seperti GPS, akselerometer, dan sensor lainnya. Contoh aplikasi apa saja sih yang dapat dibuat oleh MIT App Inventor? Itu ada kalkulator sederhana, biasanya menggunakan tombol, label, gambar, dan elemen lain untuk interaksi pengguna. Bisa membuat aplikasi daftar belanja dan notifikasi cuaca, menyisipkan gambar, audio, video ke dalam aplikasi. Lalu kuis interaktif dengan memanfaatkan fitur perangkat seperti GPS, akselerometer, dan sensor lainnya. Langkah mudah dalam membuat aplikasi MIT App Inventor, yang pertama itu adalah membuka MIT App Inventor, kemudian pengguna mengunjungi appinventor.meet.edu, lalu pilih menu Get Started untuk mempelajari lebih jauh tentang tata cara memulai menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, login menggunakan akun Google. Jadi, teman-teman semua harus memiliki akun Google. Selanjutnya, memasukkan username dan password akun Google. Lalu, di bagian halaman permission ada permission request yang berisi permintaan izin untuk mengakses beberapa informasi akun Google. Lalu pilih allow, setujui term of service yang muncul setelahnya, dan aplikasi MIT App Inventor akan terbuka. Selanjutnya, membuat project baru tentunya dengan mengklik tombol Start New Project, lalu melalui menu project dan Start New Project, beri nama project yang akan dibuat tentunya. Selanjutnya, kita akan masuk. Langkah berikutnya adalah menambahkan komponen yang dibutuhkan. Jadi ketika ingin menambahkan komponen yang dibutuhkan, kita dapat membuat button 1 dan button 2 sejajar. Maka terlebih dahulu masuk ke dalam bagian layout dan memilih horizontal arrangement. Kemudian untuk mengubah nama teks for button 1 menjadi nama yang diinginkan, masuk ke bagian properties. Lalu terdapat kolom teks dan silakan mengubah sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya masuk ke bagian media untuk memasukkan suara. Di bagian ini, pengguna juga dapat mengoutputkan
ya melalui Android yang akan digunakan. Caranya dengan memasukkannya, dengan mengklik bagian yang diinginkan, tahan hingga masuk ke bagian button. Kemudian mengatur blok editor. Ketika ingin mengatur blok editor, desain tampilan utama aplikasi telah selesai dibuat. Kini waktunya untuk masuk ke halaman blocks untuk memulai menyusun sisi back end aplikasi yang ingin kita buat. Untuk melakukannya, kita klik tombol blok yang ada pada bagian kanan atas interface MIT App Inventor. Setelah mengklik tombol tersebut, maka akan berpindah dari jendela desainer ke jendela blok. Lalu mulai mengcoding ya dengan menggunakan blok. Blok tersebut bertujuan untuk mengeluarkan suara pada saat tombol ditekan. Pada saat tombol 1 ditekan akan mengeluarkan suara, dan pada saat tombol 2 ditekan juga akan mengeluarkan suara. Untuk memasukkan blok yang diinginkan, cukup menekan bagian button yang terdapat pada menu blok. Untuk mengeluarkan suara, klik bagian text to speech yang terdapat di menu blok. Lalu yang berikutnya adalah mengatur blok editornya. Nah, ini blok editornya sama seperti langkah yang sebelumnya tadi. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video tutorialnya. Oke, salam ASN berakhlak. Jumpa lagi dengan saya Lisnani. Hari ini saya akan membuat tutorial mengenai aplikasi kalkulator perangkatan sederhana menggunakan Meet App Inventor. Mari kita saksikan bersama-sama seperti apa tutorial membuat kalkulator perangkatan ini. Langkah pertama, kita masuk ke dalam Google, lalu klik Meet App Inventor. Ya, kemudian kita klik yang ini, lalu kita pilih Create Apps. Lalu kita akan pilih akun Google kita. Kalau belum login, dipersilakan kepada seluruh pengguna untuk login terlebih dahulu. Oke, continue. Ya, ini kegiatan yang sebelumnya, tapi saya akan membuka screen baru. Ya, tentunya project ya, kemudian start new project. Saya kasih nama kalkulator berpangkatan sedang kalkulator berpangkatan. Oke. Ya, nanti kita tunggu dulu. New project kita sedang dalam proses penyimpanan. Jadi dipastikan ketika ingin menggunakan aplikasi MIT App Inventor, itu sinyal kita itu dalam keadaan baik ya. Oke. Oke, kita buka kembali ya. Ya, ini start new project. Oke. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu, dari semua layar yang kita inginkan. Ini adalah tampilan awal dari Meet App Inventor ya. Di sini ada tulisan kalkulator perangkatan ya. Di sini
Ada beberapa menu, palette, viewers, komponen, interface, dan ada juga media. Ya. Setiap menu memiliki kegunaan masing-masing ya. Palette memiliki banyak komponen yang ada user space dan lain-lainnya. Viewers untuk menampilkan layar HP. Komponen ini memunculkan komponen yang masuk pada viewers. Properties untuk kita mengedit, entah itu untuk mengedit tulisan huruf ya, ataupun lebar tinggi suatu aplikasi yang akan kita desain, yang akan kita buat lebih tepatnya. Oke, langkah pertama itu saya ingin mengganti background layar ya. Kita bisa pilih, misalkan di sini ada background colornya, kita pilih ya. Saya maunya warnanya orange misalkan ya. Jadi kita bisa pilih background color yang kita inginkan. Selanjutnya saya ingin menambahkan sebuah horizontal arrangement ya. Ini berada di layout ya. Kita cari dulu ada di layout. Oke. Lalu ada horizontal arrangement. Digunakan untuk menyusun komponen ya. Kita klik lalu kita tarik dan arahkan di layar. Ini digunakan sebagai space untuk memberikan judul ya, di bawahnya horizontal arrangement. Lebarnya saya atur menjadi 100%. Tingginya saya buat otomatis ya, ini tingginya saya buat otomatis. Oke, lebarnya saya buat jadi 100%. Oke, ini he itu ini otomatis dulu ya, tingginya. Lebarnya jadi 100%. Oke, baik. Saya ingin membuat judulnya, lalu saya klik label, lalu ditarik di layar. Eh, Bentar, kita taruh di bawah saja. Kita ganti teksnya menjadi kalkulator pangkatan. Di sini teksnya kita ganti menjadi kalkulator pangkatan. Nah, ukurannya saya gunakan 20. Fontsnya saya atur default. Nanti untuk colornya kita bisa atur mau seperti apa. Misalkan fontnya kita mau boldkan, kita boldkan. Ya, kemudian kita mau tambahkan color, ya boleh. Misalkan di sini colornya kita masukkan cyan ya, atau sejenisnya, atau mau magenta gitu. Di sini saya gunakan yang sederhana mungkin.
Agak bisa di tengah saya ubah screen-nya ya, jadi agak bisa di tengah-tengah ya. Alignment-nya sebentar kita cari dulu supaya dia bisa tepat di tengah-tengah center. Oke, sebentar. Agar screen-nya bisa di tengah-tengah ini, saya ubah dulu screen-nya, lalu saya pilih uh, align horizontal, lalu saya pilih center. Oke, dan tulisannya sudah berada di tengah tentunya. Karena di sini saya akan membuat kalkulator papan kata, saya butuh 3 kolom dan 2 baris. Di sini kita butuh tabel ya, lalu kita pilih layout lagi kayak seperti tadi, lalu pilih tabel arrangement, lalu kita tarik. Kita ubah barisnya menjadi 3 baris karena kita membutuhkan 3 baris. Lalu kita pilih label di user interface, kita tarik sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian di label kita ganti dengan nilai di teks sini ya, kita ganti dengan nilai. Fontnya kita bold. Font size itu kita atur, mungkin agak diperbesar 16. Ya. Kemudian pada text box label yang berikutnya, kita mau kasih X pangkat 2. Kita ganti dengan X pangkat 2. Oke. Fontnya bold. Size-nya juga kita perbesar. Oke. Lalu font yang kedua kita ganti dengan X pangkat 3. Nah, teksnya kita ganti dengan X pangkat 3. Sebentar lagi ya, fontnya kita ganti juga dengan 16. Lalu font bold ya. Nah, jadi ini untuk yang tengahnya. Nah, Nah, kita butuh text box karena nilai ini akan diisi ya. Kita sama seperti tadi ya, kita pilih sebentar, kita pilih dulu. Nah, agar nilai ini bisa terisi ya, kita butuh text box, lalu kita tarik dan diletakkan di dalam ya, di samping nilai. Oke. Ya, lebih tepatnya di dalam tabel arrangement di samping nilai ya.
Kemudian juga sama, textbook juga sama, sebanyak 3 kali kita buat textbooknya. Nah, lalu kita rename ya, pada label kedua kita kasih keterangan nilai, kita rename ya. Nilai, oke. Label ketiga juga sama, kita rename. Nah, ini ada klik, ada rename di bawah, kita kasih keterangan X pangkat 2. Oke. Lalu yang ketiga, oke. Karena menggunakan pangkat tidak bisa, saya ganti saja menjadi X2. Oke. Sama, kita rename juga X, X3 ya, karena pangkat tidak bisa. Nah, kemudian agar nilai bisa muncul secara otomatis, kita butuh button. Sebelum saya memberikan button, saya menggunakan horizontal arrangement lagi buat space-nya nanti. Lebarnya saya atur 100%. Untuk tingginya saya atur hanya 5%. Terus kemudian saya menambahkan button yang ada di user interface. Kita klik button, kita tag layar, kita arahkan di layar HP ini. Ubah nama button ini pada properties ya, di sini hasil. Saya atur ukurannya menjadi 20 ya. Setelah desain aplikasi ini, jangan lupa untuk save project. Oke, kita save project. Aplikasi ini tidak akan jalan kalau tidak ada blok-bloknya tentunya. Setelah kita mendesain aplikasinya, kita harus membuat blok-bloknya. Lalu kita klik blok yang ada di pojok kanan atas. Pada halaman blok ini kita akan membuat rumus sesuai judul, yaitu kalkulator kepangkatan. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus klik button. Kita pilih ketika button diklik, maka yang akan terjadi yaitu kontrol. Kita pilih kontrol. Nah, kita pilih kontrol ketika button diklik. Ya, kita pilih kontrol ya. If then ya, ketika button diklik ya, kita pilih if then. Oke, taruh di sini. Kemudian di if then ini kita sambungkan dengan logic ya.
Oke, kita pilih textbook satu sama dengan teks. Textbook satu sama dengan teks. Oke, kita pilih textbook satu sama dengan teks. Kita pilih textbook satu sama dengan teks ya. Nah, kita cari dulu. Oke, ini dapat ya. Kita tarik ya. Kemudian pada ini kita kasih sebuah teks kosong ya. Sebenarnya pembuatan ini cukup untuk mengklik, drag dan drag saja, tidak perlu mengkode seperti aplikasi-aplikasi pemrograman lainnya. Lalu kita kasih textbox yang kedua. Kita pilih textbox 2 teks. Sebentar, kita pilih textbox 2 teks ya. Ini kita kembalikan dulu. Kita pilih textbox 2 teks. Oke, textbox 2 teks. Oke, sama. Oh, yang ada setnya ya. Tab. Ini ada setnya ya. Nih. Kemudian sambungkan dengan teks yang kosong juga. Kita kasih sebuah nama yaitu masukkan nilai. Ketika nilai dimasukkan, bisa otomatis bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita perlu menambahkan else. Ya, jadi kita cukup klik ini. Else ini kita tarik, diletakkan di blok if ini. Nah, bukakan else ini kita tarik otomatis ya, kita letakkan di sini, di if ya. Tertarik kita letakkan di blok if ini ya. Maka di sini akan bertambah otomatis. Langkah selanjutnya itu sama. Karena sama, kita tinggal menduplikat ini saja. Ini kita pilih textbox 2 juga ya. Kita duplikat aja kalau mau duplikat.
Kita duplikat dengan cara tekan ya, lalu duplikat ya. Ini munculnya seperti ini. Nah, ini kosongkan saja ya. Lalu kita duplikat lagi ya. Sama klik kanan, kita duplikat lagi. Lalu kita letakkan di bawah. Lalu kita buang saja ininya. Nah, ini kita buang ya. Lalu kita pilih lihat ya. Lalu kita pilih, kita cari perpangkatan dan perkaliannya ya, karena perpangkatan itu sama dengan perkalian, kita bisa pilih perkalian. Oke. Pada perkalian ini kita masukkan textbook pertama tadi semua nilai. Kita klik textbook. Textbook satu teks. Nah, kita pilih textbook satu teks. Textbox satu teks, kita tarik ya, nanti kita cari dulu textbook satu teks. Oke, kita tarik, kita letakkan di sini. Oke, lalu kita duplikat saja. Nah, textbook satu teksnya. Oke, jadi nilai tersebut dikali nilai yang kita masukkan. Oke, oke. Selanjutnya kita pilih set textbook 3 set ya, teks 2 ya. Oke, kita pilih textbook 3 set textbook 3 teks 2. Oke, kita duplikat saja. Oke, karena ini pangkat 2 ya, kita tinggal tambahkan satu lagi agar bernilai pangkat 3 ya. Ini tambah lagi satu. Nah, oke. Lalu kita copy textbook teksnya. Ini duplikat saja. Blok yang akan menjalankan aplikasi yang kita buat. Ya, selanjutnya kita save dulu. Oke, setelah kita save, kita kembali lagi. Selanjutnya setelah kita kembali ke designer ya, agar aplikasi bisa dijalankan di HP kita, kita harus mengunduh aplikasinya. Kita harus mengekstrak ya dengan cara bold ya. Kita dapat bold, lalu kita dapat save dengan menggunakan kode atau save APK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
APK-nya ya, kalau ini menggunakan barcode tapi durasinya hanya 2 jam ya. Kita tunggu sampai APK-nya bisa di-download. Oke, ini sudah terdownload sempurna ya. Langkah selanjutnya nggak bisa dijalankan di HP. Maka pindahkan aplikasi yang telah di-download ini ke HP. Biasanya saya memindahkan lewat WhatsApp ya, tidak ribet. Kita tunggu dulu prosesnya ya. Akan dikirim dulu lewat WhatsApp. Oke, kemudian saya tambahkan, saya kirim ke HP saya. Ini, oke. Setelah terkirim, saya akan memukanya lewat handphone saya. Ya, kita akan lanjut di handphone. Terima kasih. Ya, nanti tutorial bagaimana mendownload di handphone akan saya lanjutkan lagi.